aja udah punya anak tahu. Oh iya, lo tuh dari mana? Nih dia posting di Instagramnya, lucu banget deh. Kita kapan ya? Gue kayaknya nggak kepikiran buat punya anak deh. Maksudnya kayak gue takut aja kalau banyak beban yang gue tanggung, kayak gue takut nggak siap. Jadi kayaknya gue mutusin untuk satu deh. Jadi lo mau cari? Iya kalau. Selamat datang di sidang publik terbesar tahun ini, di mana kasusnya bukanlah kriminal, korupsi, tetapi seorang influencer yang memilih untuk child free, tapi akhirnya terkena badai cancel culture. Pertanyaannya, apakah pilihan pribadi berhak untuk dihakimi massa? Mari kita lihat di ruang persidangan. Hakim memasuki ruangan persidangan. Kepada para hadirin diharapkan untuk duduk. Sidang kasus child free versus moral publik saya nyatakan dibuka. Baik, untuk terdakwa silahkan untuk berdiri. Apakah benar Anda merupakan seorang influencer yang akhir-akhir ini sedang menghantam publik? Betul yang mulia. Saya hanya mengeluarkan opini saya tentang saya tidak ingin mempunyai anak. Saya ingin child free. Indonesia malah membuat saya trending Nomor 1 di Indonesia. Baik, silahkan duduk kembali terdakwa. Terima kasih yang mulia. Untuk jaksa, silahkan dibacakan dakwaannya. Terima kasih yang mulia. Kami mendakwa terdakwa karena yang pertama mengguncang nilai keluarga tradisional, yang kedua memberikan dampak buruk kepada generasi muda, yang ketiga mengabaikan norma sosial serta budaya Indonesia yang memuliakan keluarga. Benar yang mulia, kami menilai bahwa pernyataan tersebut meskipun merupakan hak pribadi, akan tetapi itu seolah-olah hanya sekedar pernyataan ideologis, bukan sekedar pilihan hidup. Maka dari itu kami menuntut untuk klarifikasi lebih jelas untuk memicu meredam spekulasi dari publik. Terima kasih. Baik, terima kasih jaksa. Selanjutnya, saksi pertama. Izin yang mulia, kami hadirkan saksi paling berpengaruh yaitu saksi netizen. Dipersilakan. Kalau kata gue najis banget sih, lu tuh kayak so tapi kayak gue gak demen sebenarnya sama lu, tapi gue pura-pura doang depan lu so asik, tapi kayak aslinya lu tuh so asik, lu yang so asik bukan gue. Cukup tahu sih, kayak gue bakalan gitu. Saksi netizen dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang mulia, saya sudah memantau kasus ini selama 70 tahun. Tidak. Menurut saya, keputusan buat Chelfie itu sah saja. Tapi, kenapa dia harus ngomong di podcast? Kenapa nggak di notes pribadi? Kenapa harus di ruang publik? Terus, saya juga sudah mengumpulkan beberapa komentar netizen. Ada yang bilang, pasti yang ngomong Feminisme keras nih. Terus, ada juga yang ngomong kalau Influencer kok child free. nanti anak bangsa punah. Ada juga beberapa netizen yang bawa-bawa agama. Terus, tante saya juga bilang, kalau punya rezeki, Pasti kepikiran buat punya anak. Baik, terima kasih atas kesaksiannya, saksi netizen. Baik, pengacara, apakah ingin menanggapi saksi netizen? Yang mulia, apakah opini netizen harus dianggap sebagai hukum moral, sedangkan klien saya hanya memilih kehidupannya sendiri? Tapi, pilihan pribadi akan berdampak publik jika ia seorang influencer. Kalau begitu, semua orang yang membuat story mie instan harus dituntut juga dong. Cukup, ini sidang, bukan debat kusir semata. Silahkan duduk kembali. Demikian segmen pertama pada hari ini. Pertanyaan besar masih menggantung. Apakah publik berhak menghukum seseorang karena pilihan hidup yang tidak merugikan siapapun? Mari kita lihat ke segmen berikutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi pembelaan. Kepada pengacara, dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Izinkan saya menegaskan sesuatu bahwa memilih child free bukan kriminal, bukan penghinaan moral, dan jelas bukan alasan untuk trending topik di Twitter. Klien kami membuat keputusan ini bukan untuk bikin heboh publik,
bukan karena itu, dan bukan untuk membuktikan bahwa anak-anak tidak penting. Ini keputusan eksistensial tentang arah hidup, kapasitas mental, dan prioritas personal. Jika setiap orang yang memilih jalan hidup berbeda harus di-cancel, ya kita mungkin harus menuntut orang yang tidak suka saya juga, atau orang yang memilih kerja di rumah. Lucu kan? Tapi begitulah logika cancel culture. Dalam filsafat eksistensialisme, setiap manusia punya hak menentukan jalannya sendiri. Klien kami tidak menolak nilai budaya. Dia hanya ingin hidup tanpa dipaksa menjadi versi dari orang lain. Baik, terima kasih. Baik, izinkan kami untuk memanggil saksi ahli eksistensialis. Dipersilakan. Kepada saksi ahli eksistensialis, dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya mari kita ingat kata Kierkegaard, the crowd is untruth. Artinya, kebenaran tidak otomatis berada pada pihak yang paling banyak atau yang paling berisik. Dalam kasus terdakwa, kerumunan atau netizen menghakimi keputusan pribadi untuk child free hanya karena ia figur publik. Mereka merasa berhak menentukan moral orang lain, padahal keputusan ini tidak merugikan siapapun. Jadi masalahnya bukan apakah terdakwa salah atau benar, tetapi publik hanya menuntut berdasarkan apa yang dipercaya mayoritas, bukan berdasarkan fakta atau konteks. Kalau kita terus menyerah pada tekanan massa, kita kehilangan kemampuan melihat setiap orang sebagai individu yang memiliki hak untuk beralasan menurut pandangan masing-masing dan juga berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Terdakwa memilih hidup jujur sesuai dengan moralitas pribadi yang ia pegang. Kerumunan bisa marah, tapi itu tidak membuat pilihan terdakwa salah atau wajar untuk dicekam. Baik, terima kasih saksi ahli eksistensialis. Terima kasih. Baik, izinkan kami untuk memanggil saksi ahli berikutnya, yaitu psikologi kerumunan. Dipersilakan. Kepada ahli saksi psikologi kerumunan, silakan dimulai. Terima kasih Yang Mulia. Saya akan jelaskan fenomena yang sangat relevan. Kenapa netizen bisa marah berjamaah? Yang pertama, ada yang namanya echo chamber. Orang hanya mendengar pendapat yang sama dengan dirinya, sehingga emosi memuncak tanpa penyeimbang. Kedua, moral contagion. Ketika satu orang marah, 100 orang lainnya ikut marah tanpa tahu sebenarnya marah tentang apa. Dan hasil akhir dari fenomena ini adalah cancel culture, yaitu sebuah situasi di mana kerumunan kehilangan empati individual dan melihat seseorang sebagai simbol yang harus dijatuhkan. Dalam kasus terdakwa, pilihan personal yang sebenarnya netral tiba-tiba berubah menjadi isu moral besar karena amplifikasi sosial media. Bukan karena keputusannya salah, tapi karena kerumunan membaca lewat emosi, bukan pemahaman. Baik, terima kasih saksi ahli. Yang Mulia, izinkan kami untuk memanggil saksi orang terdekat terdakwa. Persilakan. Kepada saksi orang terdekat terdakwa, dipersilakan. Yang Mulia, saya sudah lama mengenal terdakwa, dan keputusan child free ini bukanlah keputusan spontan atau hanya mengikuti tren yang ada di media sosial. Ia mempertimbangkannya dengan matang dari segi finansial, mental, dan juga tujuan hidupnya. Ia tidak merugikan siapa-siapa di sini. Yang menyakitkan justru komentar publik yang membuatnya merasa bersalah hanya karena memiliki pilihan yang berbeda. Saya harap majelis hakim bisa melihat dari sisi manusianya, bukan sekedar menilai dari viralitas dan juga opini yang ada di kerumunan. Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Baik, setelah mendengar pernyataan dari seluruh pihak, jaksa, pembela, saksi ahli eksistensialis, saksi psikologi kerumunan, dan saksi orang terdekat, pengadilan mengambil keputusan sebagai berikut. Kasus ini tidak memiliki jawaban mutlak. Masyarakat benar ketika ingin menjaga nilai keluarga. Terdakwa benar ketika ingin mempertahankan kebebasan pribadi. Dan keduanya bisa dipahami, tetapi
keduanya memiliki batas. Kritik publik itu wajar, tetapi serangan massal atau cancel culture itu bukan hal yang proporsional. Terdakwa bebas untuk menentukan dan memilih hidupnya, namun sebagai figur publik, ia harus memahami dampak pernyataannya. Untuk kesimpulan dari persidangan kita hari ini, tidak ada yang sepenuhnya benar dan tidak ada juga yang sepenuhnya salah. Yang ada hanyalah perbedaan pemahaman dan perbedaan pendapat yang perlu untuk dihargai. Oleh karena itu, sidang child free versus moral publik saya nyatakan ditutup. Hakim meninggalkan ruangan persidangan. Dan itulah akhir dari persidangan pada hari ini. Pada akhirnya, pilihan sendiri tetap kembali pada pemiliknya. Dan semoga kita semua belajar bahwa ruang publik bukanlah tempat untuk menghukum hidup seseorang. Sidang ditutup, videonya juga. Semoga setelah ini, netizen bisa pulang dengan hati yang tenang, atau minimal jempolnya bisa beristirahat sebentar. Saya Diva, sampai jumpa di laporan berikutnya. Gue ngapain? Yang orang dekat ya, bandar sih. Temuin dulu. Tahu beda nggak? Iya, Yang mulia, gimana tadi? Yang mulia, Yang mulia, saya sudah lama mengenal terdakwa. Keputusan child free ini bukan keputusan spontan atau karena ikut-ikutan tren di media sosial. Ia mempertimbangkannya matang dari segi pendapat. Dari mental, yang saya ini harus dibaca pada dasar maksudnya ini. Saya tadi apa? Jangan ini sih, jangan pure, jangan tidak lama. Ya, saya tadi kayak bilang tadi. Yang mulia, saya sudah lama mengenal terdakwa. Keputusan child free. Yang mulia, saya sudah lama mengenal terdakwa. Keputusan child